Puji nama Tuhan, kami ucapkan selamat sore. Kita mau mulai ibadah kita pada petang hari ini. Bersama kita mau undang untuk bangkit bersama, saudara. Kita mau pujikan satu pujian, sedetik pun jangan kiranya berlalu. Sedetik pun jangan kiranya berlalu dalam hidupku, menghargai korbanmu. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan, bersekutu dengan korban-Mu ya Tuhan. Sedetik pun jangan kiranya berlalu dalam hidupku, menghargai korban-Mu. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan, bersekutu dengan korban-Mu ya Tuhan. Marilah pada kesempatan yang indah pada petang hari ini, kita mau gunakan waktu yang Tuhan masih sediakan bagi kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya, terutama dalam kita mau rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah pendalaman kita pada petang hari ini. Mari kita memujikan pujian ini sekali lagi, sedetik pun jangan kiranya berlalu. Haleluya. Sedetik pun jangan kiranya berlalu dalam hidupku, menghargai korban-Mu. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan, bersekutu dengan korban-Mu ya Tuhan. Sedetik pun jangan kiranya berlalu dalam hidupku, menghargai korban-Mu. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan, bersekutu dengan korban-Mu ya Tuhan. Bersama kita akan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah pada petang hari ini Tuhan. Engkau sudah kumpulkan kami anak-anak-Mu melalui ibadah pendalaman Alkitab pada malam hari ini Tuhan, yang diselenggarakan secara online Tuhan, di mana sidang jemaat-Mu saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Ya kiranya Tuhan tolong mereka Tuhan, kiranya Tuhan jamah Tuhan untuk segala peralatan yang dipergunakan Tuhan, agar kiranya kami boleh beribadah kepada Engkau tanpa mengalami gangguan sedikit pun Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk ibadah kami pada petang hari ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau pimpin Tuhan, Engkau sendiri yang beracara Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengambil alih Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Dan berdoa untuk hamba-Mu yang bertugas pada petang hari ini Tuhan, baik yang memainkan musik, mengoperasikan multimedia Tuhan, sound system,
hamba-Mu yang kepercayakan untuk memimpin puji-pujian. Bila kekurangannya Tuhan urapi. Terlebih kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala yang sebentar akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Bila kiranya Tuhan urapan-Mu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari kita mau mulai ibadah kita dengan satu pujian, Jalan Hidup Orang Benar. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Jalan hidup orang benar, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Sekali lagi, jalan hidup orang benar, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Puji nama Tuhan. Mari kita sambung dengan satu pujian lagi dalam buku Psalm nomor 101. Berilah hikmat-Mu ya Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk hikmat yang telah Kau berikan dalam menghadapi keadaan dunia gelap penuh kepada
kepalsuan. Berilah hikmat-Mu, berilah hikmat-Mu ya Tuhan. Berilah kuasa pengurapan, pendudukanku dengan terang kebenaran firman untuk melawan dosa kejahatan. Bait yang kedua, ku serahkan nikahku kepadamu, bentuklah sesuai dengan citramu, untuk menentang nikah hujatan yang sedang membentuk kekuatan. Berilah hikmat-Mu, berilah hikmat-Mu ya Tuhan. Berilah kuasa pengurapan, pendudukanku dengan terang kebenaran firman untuk melawan dosa kejahatan. Bait yang ketiga, nikah yang bersedia menerima nasihat didikan dan citranya, mampu menolak nikah yang salah, yang dipaksakan pada manusia. Berilah hikmat-Mu, berilah hikmat-Mu ya Tuhan. Berilah kuasa pengurapan, pendudukanku dengan terang kebenaran firman untuk melawan dosa kejahatan. Sungguh saudara, di dalam kehidupan yang sekarang ini yang serba tidak menentu, dalam banyak sekali kesukaran, kesulitan, mari kita sungguh-sungguh untuk menghargai firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebentar kita akan menerima firman Tuhan, saudara. Kami undang untuk bangkit bersama, saudara. Kita mungkin pujian ini kornya saja. Sementara itu nanti waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Berilah hikmat-Mu, berilah hikmat-Mu ya Tuhan. Berilah kuasa pengurapan, pendudukanku dengan terang kebenaran firman untuk melawan dosa kejahatan. Berilah hikmat-Mu, berilah hikmat-Mu ya Tuhan. Berilah kuasa pengurapan, pendudukanku dengan terang kebenaran firman untuk melawan dosa kejahatan. Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, selamat
Selamat petang, selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah turun atas saudara sekalian, dimanapun saudara berada, baik di dalam rumah masing-masing dan di perjalanan, di mana saja saudara dapat mengikuti kebaktian petang hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita sungguh bersyukur untuk kesempatan di masa-masa pandemik ini kita masih dapat bersekutu lewat daring atau lewat online, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mohon kemurahan Tuhan agar firman Tuhan menjadi berkat untuk kita sekalian. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan beri, kami dapat memberitakan firman-Mu, dan jemaat-Mu masih ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kami tahu, kami percaya hari-hari ini merupakan hari-hari yang terakhir, hari yang sangat genting. Hanya di dalam firman Tuhan kami mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan. Sebab itu kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, kiranya pada saat ini Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami, hadir di jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Sementara firman-Mu hamba-Mu beritakan, Engkau hadir oleh Roh-Mu yang kudus untuk memberikan mereka pengertian. Buatlah mereka mengerti firman Tuhan. Engkau singkapkan rahasia kehendak-Mu supaya kami mendapatkan kemurahan Tuhan melihat keajaiban firman Tuhan. Juga seperti Yeremia 15 ayat 16, supaya kami menemukan perkataan-perkataan-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami nikmati dan memberikan kami kegirangan. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Segala semu daya roh jahat, roh najis, penguasa udara kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perintahkan untuk berdiam diri, untuk tidak mengganggu dan tidak mencuri firman Tuhan. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa kami. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, seperti saya janjikan pada kesempatan yang lalu, bahwa petang hari ini kita akan meneruskan pemberitaan firman Tuhan tentang pemeliharaan Allah di padang gurun. Kembali kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 yang berbunyi demikian. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini nats ini sudah kita baca, kita bahas, bahkan sudah sering kita dengar, ya. Banyak hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan ayat ini. Intinya adalah bahwa untuk gereja di akhir zaman digambarkan sebagai perempuan di sini, dikatakan melarikan diri ke padang gurun di mana disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Jadi Allah menyediakan tempat bagi perempuan yang dikejar oleh naga ini supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Supaya ia dipelihara di situ. Saudaraku, Tuhan memelihara perempuan atau gereja Tuhan atau jemaat Tuhan ini dipelihara
di padang gurun. Yang lalu saya katakan secara rasio dan secara perasaan, padang gurun itu bukan tempat yang nyaman, bukan tempat yang teduh sejuk, tetapi tempat yang gersang. Ini menurut pandangan dan pikiran manusia. Tetapi sekali firman Allah berkata, supaya ia dipelihara di situ, ini nyata jelas. Nah, dengan apa Tuhan memelihara umatnya atau memelihara jemaatnya atau memelihara gerejanya di padang gurun? Jawabannya adalah dengan mana, saudara. Dengan mana. Dan mana itu merupakan roti surga. Dalam Mazmur 78 dikatakan rotinya malaikat atau konsumsinya atau makanan malaikat. Luar biasa, saudaraku. Ini bukan makanan yang biasa, tetapi makanan roti konsumsinya malaikat. Itu sebabnya saya sebutkan pada yang lalu, mengapa ada hamba Tuhan mengatakan bahwa orang Yahudi atau orang Israel dikaruniakan hikmat, intelligence yang kepandaian jenius, karena ada makanan yang bergizi tinggi itu, ya, bahkan bergizi surgawi. Nah, saudara, Tuhan berjanji untuk memelihara kita dengan mana ini. Maka kita akan membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16, ya. Keluaran pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 15. Nanti Mas Philip akan membantu kita untuk membaca. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang pada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Saudara, puji Tuhan. Ini Keluaran pasal yang ke-16 ini berbicara tentang mana, yaitu roti yang diberikan Tuhan kepada umat Israel sebagai makanan mereka. Dan pada ayat yang ke-35 Keluaran ini pasal yang ke-16 itu selama kurang lebih 40 tahun lamanya, saudaraku, ya. Coba kita akan membaca itu, Keluaran 16 ayat 35. Jadi 40 tahun itu perjalanan, sepanjang perjalanan di padang gurun, Tuhan pelihara 40 tahun lamanya, ya. Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Ya, saudara, jadi sepanjang perjalanan di padang gurun itu 40 tahun. Wah, tidak gampang-gampang. 40 tahun itu satu generasi, ya. Ya. Selama itu orang Israel makan mana, dan di dalam Ulangan pasal yang ke-29 ayat 5 itu memberikan satu jaminan mereka tidak pernah sakit, tidak pernah rusak, dan menjamin semuanya. Mari kita baca sebentar Ulangan pasal 29 ayat 5 dan 6, ya, tentang khasiat mana ini, saudara, ya, luar biasa. Ulangan 29 ayat 5 dan 6.
40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Nah, ini 40 tahun. Ini Musa pada akhir perjalanan atau mungkin mendekati dia dipanggil Tuhan, dia membuat resume atau ulangan dari riwayat perjalanan Israel dari Mesir sampai di pinggir Kades Barnea itu. Musa mengingatkan 40 tahun Tuhan memimpin. Ya, tolong diulangi. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ya, saudara, ini pernyataan Musa tetapi menyampaikan firman Tuhan bahwa selama 40 tahun itu orang Israel tidak makan roti, tidak minum anggur, tetapi mereka tetap sehat. Kakinya tidak bengkak, ya, tidak lecet, bahkan di tempat lain dikatakan kasut sepatu mereka itu tidak rusak. Nah, saudara, seringkali anak-anak kita sekolah beli sepatu belum sampai berapa bulan sudah bedol, sudah rusak. Ini 40 tahun, saudaraku, kasut yang dipakai mereka itu tidak rusak. Pakaian mereka juga tidak rusak. Nah, inilah bentuk pemeliharaan Tuhan yang berbeda dengan cara berpikir kita. Kita maunya itu tiap bulan ganti pakaian, tiap bulan ganti sepatu, maunya yang baru terus. Tetapi Tuhan memberikan pemeliharaan yang kita pakai itu tidak bisa rusak. Oh, puji Tuhan. Sebab itu saudara, kita malam hari ini akan mempelajari apa sih khasiat daripada mana itu. Ya, kita ulang baca dalam kitab Mazmur 78 ayat 23 sampai 25. Mazmur 78 ayat yang ke-23 sampai 25. Puji Tuhan. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan. Saudara, dikatakan hujan mana. Jadi mana itu turun tidak 1, 2 seperti hujan gerimis, ya. Hujan ini berarti suatu hal yang melimpah. Hujan mana itu Tuhan memberi dalam perjalanan umat Israel di padang gurun. Mazmur 78 ini kan menceritakan, mengurai sejarah perjalanan orang Israel, kekerasan tengkuknya orang Israel, tetapi juga menunjukkan bagaimana Allah dengan setia memelihara mereka dengan memberikan hujan mana. Teruskan ayat yang ke-24. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Ya, hujan mana untuk dimakan dan hujan gandum. Jadi mana itu bagaikan gandum, saudaraku. Dan gandum itu sudah tahu dah bahan untuk roti, makanan utama. Jadi mana ini mempunyai pengertian roti surga, roti malaikat. Ya, ayat yang ke-25. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ya, berlimpah-limpah. Saudara, orang Israel di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11 disebutkan ada sekelompok orang yang mengikuti rombongan Israel itu yang disebut bajingan oleh Alkitab, oleh Musa. Dursila, mereka menghina mana itu, apa ini mana yang hambar dan tidak berarti. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti. Tidak mengerti. Padahal mana itu dikatakan makanan malaikat, roti malaikat.
mempunyai gizi yang tinggi, sehingga tadi saya sebutkan orang Israel tidak ada yang sakit. Bayangkan perjalanan 40 tahun itu tidak pernah ada yang kakinya bengkak. Ya, itu karena apa? Kalau kita lihat secara kesehatan, saudaraku, itu karena makanan yang mereka makan itu makanan yang bergizi tinggi, sehingga memberikan imunitas yang begitu bagus. Bukankah ini suatu kebutuhan kita di hari-hari yang terakhir? Dan Wahyu 12 tadi dikatakan Tuhan menyediakan tempat di padang gurun untuk dipelihara. Dan pemeliharaan Allah itu dinyatakan di dalam pemberian mana, hujan mana tiap hari turun. Maka dari itu saudara, kita akan melihat bagi orang Israel yang tidak mengerti, dia katakan apa ini? Ya, mereka mungkin meremehkan begitu, ya. Tetapi bagi kita yang mengerti, mana itu luar biasa. Dan mari kita coba melihat dalam Alkitab itu sendiri menguraikan apa sebetulnya mana itu, ya. Kita akan kembali ke kitab Keluaran pasal yang ke-16, ya. Keluaran pasal yang ke-16 ayat, kembali kita membaca 13 sampai 15 tadi, ya. Bagaimana orang Israel tadinya tidak paham, tidak mengerti apa ini mana itu, ya. Tetapi kita akan perhatikan di situ. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ya, sekarang kita akan langsung, saudara, mempelajari mana itu jenis apa, gitu, ya, makanan apa. Kalau saudara mau beli sesuatu kan saudara harus tahu manfaatnya apa, jenisnya apa, dan sebagainya. Tapi mana itu, Musa berkata, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Nah, bentuknya mana itu pertama tadi kita melihat di dalam Bilangan pasal yang Keluaran pasal 16 itu dikatakan bentuknya seperti wujud yang halus, ya. Kemudian putih, warnanya putih. Kemudian dikatakan seperti biji ketumbar, ya. Mari kita akan melihat itu, saudaraku, ya, di dalam Keluaran pasal 16 ayat yang ke-14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ya, ada 3 keterangan di sini. Mana itu? Pertama, sesuatu yang halus, lembut, tidak kasar, saudara. Ya, nah, seringkali saudara ada yang makan beras merah aja enggak bisa karena kasar, ya. Tetapi ini lembut, halus. Bayangkan kalau saudara mengkonsumsi makanan yang lembut, halus, kan enak, saudara. Orang Jawa bilang ngelegender gitu, ya. Tidak seret, tidak, luar biasa. Halus, lembut, ini menunjuk firman. Jadi mana itu pengertian rohaninya adalah firman sebagai makanan rohani bagi anak-anak Tuhan. Kalau Wahyu pasal yang ke-12 tadi dikatakan Allah memelihara di padang gurun dengan roti mana ini, itu adalah firman yang halus, yang lembut. Ini menunjuk apa, saudaraku? Menunjuk kepada firman Tuhan. Mari kita baca
Matius pasal 11 ayat 28. Ini ayat adalah ayat yang sangat terkenal. Tuhan mengundang orang yang letih lesu, yang berbeban berat, yang banyak problem masalah, datang kepada Tuhan. Halo, ayo kita baca Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. aku lemah lembut, rendah hati, kalau kau menerima, kamu akan mendapat ketenangan dalam jiwamu. Wah, ini tawaran kepada orang yang letih lesu. Saudara bayangkan, orang Israel berjalan di padang gurun itu, saudaraku, panas, terik dan sebagainya, berjalan lewat pasir, dan saya pernah membayangkan itu, bagaimana mereka bisa melewati. Pasti mereka letih lesu, saudara. Tetapi ini Tuhan berikan mana, sesuatu yang lembut, yang halus. Firman Tuhan itu halus, lembut, lemah lembut. Haleluya. Tuhan memanggil, oi kamu yang lelah, letih lesu, datang kepadaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tanggunglah kuk yang aku pasang kepadamu, kamu akan mendapat ketenangan jiwa. Ini jenis ciri pertama, sesuatu yang lembut, tidak kasar, tidak atos, ya. Saudara, kalau ibu-ibu yang beli beras kan cari beras yang lembut, yang pulen, ya, tidak yang kasar, ya. Tetapi kita melihat di sini mana ini lembut. Kemudian dikatakan putih, ya, berwarna putih. Putih itu berarti suci atau murni, saudaraku, ya. Putih itu murni. Kita membaca di dalam Mazmur 19 ayat 11, ya. Mazmur 19 ayat 11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan di sarang lebah. Ya. Saudara-saudara, ayat sebelumnya itu di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-9 dan 10 itu putih, ya. Putih berarti suci atau kudus, ya. Puji Tuhan. Kemudian dalam Keluaran pasal 16 tadi disebutkan bahwa yang sesuatu yang lembut itu seperti sisik. Coba dibaca ulang ya. Keluaran 16 ayat yang ke berapa itu, di 14, ya. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang halus, tidak kasar, tidak keras, terus kan? Sesuatu yang seperti sisik. Seperti sisik, ya. Saudara, mungkin yang bersisik itu ikan, tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Imamat, ya, Imamat pasal 11 ayat yang ke-9 sampai seterusnya disebutkan di situ, saudara. Imamat 11 ini kan mengajarkan kepada orang Israel ada makanan yang halal, mana yang haram. Binatang yang haram apa, yang halal apa. Nah, kemudian ikan yang bersisik ini termasuk binatang ikan yang boleh dimakan. Yang tidak bersisik seperti belut, ya maafkan ya, sekarang ikan lele dan lain-lain itu tidak bersisik, tidak boleh dimakan. Itu haram. Tetapi yang bersisik, ikan sepat, kemudian dan lain-lain itu boleh dimakan. Mari kita baca pada Imamat pasal yang ke-11. Imamat pasal 11. Nanti akan dibacakan. Imamat 11
ayat 9 dan seterusnya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Inilah yang boleh dimakan semua yang di dalam air. Ya, teruskan. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, Semua yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan Ya. dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. nah ini ayat ini saja. Jadi bersisik itu menunjukkan bahwa mana ini makanan yang halal. Ya, karena dikatakan bersisik. Puji Tuhan. Artinya makanan yang murni, saudara. Ya. Tidak diharamkan bagi orang Yahudi. Makanan ini seperti saudara kita kaum muslim sangat memperhatikan mana yang haram, mana yang halal, mana yang najis, mana yang kotor. Saudara-saudara, saya tidak mengerti saudara kita yang lain sekarang budidaya lele dibudidayakan padahal itu tidak bersisik. Kalau menurut kitab Imamat itu haram. Tetapi menurut Kisah Rasul pasal 10 sekarang tidak ada lagi yang haram. Karena itu menunjukkan kehidupan yang orang yang tidak percaya, bangsa kafir itu dianggap najis, tetapi oleh kemurahan Tuhan Yesus, dia mati di kayu salib, tirai terbelah dua sehingga segala bangsa boleh datang kepada Tuhan asal percaya kepada Yesus. Oh puji Tuhan, saudaraku. Jadi mana itu bersisik atau bentuknya seperti sisik. Saya katakan ini berarti halal untuk dimakan. Makanan firman yang sangat berguna bagi kita sekalian. Kemudian seperti embun beku. Kita kembali ke Keluaran pasal yang ke-16 ayat 14 tadi. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Halus seperti embun beku. Diulangi, halus seperti embun beku. Lah embun beku itu apa, saudaraku? Embun itu kan berupa air, yang beku berarti itu es. Kita semua tahu, kalau orang dalam kepanasan itu minum es, bagaimana perasaan? Menjadi segar. Artinya apa? Mana ini, firman Tuhan ini sesuatu yang menyegarkan. Bagaikan embun dan beku, ya. Artinya bisa diraba atau bahasa Jawa bisa dimut begitu, dan itu menyegarkan. Nah, embun itu bicara tentang firman pengajaran. Mari kita buka di dalam Ulangan 32 ayat 2. Ulangan 32 ayat yang kedua. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ini firman pengajaran. Ya, firman pengajaran itu dikatakan mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan rinai atau rintik-rintik ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Artinya apa? Menyegarkan. Coba saudara lihat tumbuh-tumbuhan yang kena panas terik matahari, layu, kering, kena embun waktu malam, besok pagi segar. Haleluya. Jadi mana firman Tuhan, jadi makanan rohani kita itu menyegarkan. Saudara kalau membaca firman Tuhan, apalagi disertai doa, oh sungguh saudara, jiwa yang lesu, jiwa yang letih, yang ditandai dengan berbagai hal, kita disegarkan. Yang bisa mengalami ini, dia bisa bersaksi. Saya menyaksikan kesegaran itu datang dari firman Tuhan. Saudara, ini beberapa hal yang sudah kita catat. Tetapi masih ada lagi, saudaraku. Ya, tadi dikatakan warnanya putih. Sekarang kita akan baca dalam Keluaran 16 ayat yang ke-31.
Ya. Keluaran pasal 16 ayat 15 dulu, 15 dibaca. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang pada yang lain, apakah ini? Ya, ini Israel belum pernah mengenal barang itu. Apa ini? Ya, kecil-kecil, lembut. Di satu segi mereka heran, ini bentuknya kok luar biasa. Tetapi Musa menerangkan, ini roti yang Tuhan berikan. Ya, ayat berikutnya, kalimat berikutnya. Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tidak tahu, mereka tidak mengenal. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Inilah roti yang Tuhan berikan. Kamu kan tadi bersungut-sungut, mengomel, menangis. Mana kita lapar di sini, terkenang di Mesir menghadapi makanan, bawang merah, bawang putih, bawang prei, semangka. Tuhan mendengar kamu punya sungutan. Sekarang Tuhan memberi roti ini, hujan roti, yaitu yang disebut mana. Ini jadi makananmu. Nah, saudara, tadi dikatakan sudah diuraikan, sesuatu yang lembut, seperti embun beku, seperti sisik. Tetapi mari kita akan baca sekarang dalam ayat yang ke-31. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-31. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Ya, umat Israel menyebutnya mana, ya, mana. Terus kan? Warnanya putih seperti ketumbar. Warnanya putih seperti ketumbar, terus? Dan rasanya seperti rasa kue madu. Ya, rasanya seperti kue madu. Saudara, ini tadi di atas sudah saya sebutkan, halus, bersisik, seperti embun beku, seperti es, saudara, menyegarkan. Tapi sekarang dikatakan warnanya putih, bukan hitam, bukan warna jelek, putih. Nah, putih itu warna yang bersih, warna yang murni. Tadi saya sudah kita baca di dalam Mazmur pasal 19, ya, ayat yang ke-9 dan 10. Coba baca Mazmur pasal 19 ayat 9 dan 10. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Ya, firman Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ini warna putih, saudaraku, ya. Warna putih menunjukkan suci, warna putih menunjukkan bersih. Yesaya berkata di dalam Yesaya 1:18, kamu yang berdosa merah seperti kermisi, mari kita datang kepada Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita berhakim di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengampuni dosamu dan menyucikan. Merah Patma sekalipun akan putih seperti salju. Oh, luar biasa, putih yang murni, saudara, ya. Itu firman Tuhan itu murni. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, maka firman itu menguduskan. Kemudian seperti ketumbar. Nah, mungkin saudara ibu-ibu terutama kan kenal ketumbar itu untuk apa. Ketumbar itu adalah salah satu bagian rempah-rempah untuk memasak, ya. Masak opor, masak yang lain-lain, ketumbar diperlukan, ya. Orang goreng tempe kasih ketumbar bisa lebih enak dan sebagainya. Ketumbar itu menyedapkan. Ketumbar itu merupakan sesuatu yang harum baunya. Itu firman Tuhan, saudaraku, ya. Jadi kualitas mana di sini kita melihat luar biasa. Sebab itu bagi yang mengetahui, bagi yang merasakan, wah, itu manfaatnya luar biasa. Ya, manfaatnya luar biasa. Menyejukkan, menyegarkan, menyedapkan dan sebagainya. Tapi bagi yang tidak tahu,
Mereka bilang, apa ini mana? Karena mereka tidak tahu. Dan firman Tuhan dalam Amsal Sulaiman 13 ayat 3, orang yang meremehkan firman itu menanggung akibatnya. Ya, mereka terkena malapetaka. Dalam Bilangan 16 dikatakan ada orang-orang dursila itu orang-orang bajingan yang mengikut Israel. Jadi saudara, di dalam kelompok orang Israel yang 600.000 keluar dari Mesir itu, tidak semuanya murni orang Israel. Saudara tahu, ada bangsa-bangsa lain yang ikut. Mereka tidak sempat ikut makan Paskah, tidak sempat ikut itu. Tapi waktu Israel keluar, mereka ikut. Dan mereka ini akhirnya masuk. Dan akhirnya mereka itu yang membuat ulah. Dalam Bilangan 11 dikatakan, mereka itu menghina firman Tuhan. Apa ini mana, hambar rasanya dan sebagainya. Karena mereka tidak tahu, mereka tidak menikmati. Saudara, sebab itu mari kita mau selidiki ini. Berapa manfaatnya mana itu? Dia lembut, halus, bersisik, beku seperti es, putih seperti salju, ya, putih warnanya murni, dan dikatakan seperti ketumbar, menyedapkan, saudaraku, ya, menyedapkan. Ketumbar kan salah satu bumbu yang penting bagi ibu-ibu yang masak lodeh, masak opor, masak apa, goreng apa, dikasih ketumbar, wah itu lebih sedap baunya. Ibu-ibu yang goreng tempe coba campur ketumbar sama bawang merah. Wah lebih nyaman, lebih enak. Artinya menyedapkan. Kemudian saudaraku, seperti madu. Wah luar biasa. Ya. Kalau dimasak seperti madu. Nah kita semua tahu madu. Madu bukan saja manis tetapi mempunyai kualitas. Di hari-hari ini orang yang terkena COVID-19 kan dianjurkan minum madu. Karena apa? Gizinya sangat tinggi. Mari kita baca itu di dalam Mazmur 19 ayat 11. Mazmur 19 ayat 11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Firman, saudaraku. Firman Tuhan digambarkan seperti cahaya matahari yang bisa menyinari seluruh sudut-sudut ruangan, terkena tidak tersembunyi dari cahaya matahari, itu firman. Tetapi juga seperti tetesan sarang lebah. Seperti madu, lebih manis daripada madu. Kita baca Mazmur 119 ayat 103. Mazmur 119 ayat 103. Ya, baca. Mazmur 119 ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Ya, lebih daripada madu. Ya. Artinya lebih kualitas daripada madu. Padahal madu itu sendiri semua mengakui bahwa madu, apalagi madu yang asli, saudaraku, itu sangat berkhasiat. Saya baru mendapat informasi dari Kalimantan Utara, itu ada sejenis madu yang warnanya hitam yang diproduksi oleh suku Punan yang asli dari tetesan sarang lebah itu. Wah, saudaraku, itu kualitasnya tinggi. Ya, bisa untuk segala macam, untuk kesehatan, untuk imunitas kita begitu baik. Nah, kita membaca dalam kitab Samuel pada waktu Raja Saul mengutuki diri untuk menyerang musuhnya, dia membuat suatu sumpah, hari ini tidak boleh makan sebelum kita mengalahkan musuh. Sehingga rakyat waktu itu, tentara letih lesu karena lapar, haus. Nah, Yonatan
anaknya Saul tidak mengerti akan sumpah ayahnya itu, maka dia melihat ada sarang lebah. Dia langsung cedok dengan tongkatnya, dia matanya menjadi bercahaya, matanya menjadi bersinar dan bisa melihat lebih terang. Tadinya mungkin kabur karena terlalu lelah, terlalu lapar. Saudara, madu mencelikkan mata, yang kabur menjadi terang. Firman Tuhan itu mencelikkan mata. Oh, puji Tuhan, ya. Raja Daud tulis di dalam Mazmur 119 ini, apabila tersingkap, maka firman-Mu akan memperlihatkan keajaiban-keajaiban. Haleluya. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Biar kita mau gunakan. Ini mana? Mana itu kalau dimasak seperti makanan manis, madu, kayak yang digoreng. Di dalam kitab Bilangan disebutkan seperti sesuatu yang digoreng. Jadi lezat begitu, manis dan luar biasa. Ini mana? Ya, masih ada lagi, saudaraku. Ya. Kemudian dalam Bilangan 11 ayat 7 kita akan membaca Bilangan 11 ayat 7. Adapun mana itu seperti ketumbar. Nah, ketumbar tadi ya diulangi, di dalam Keluaran juga bilang ketumbar, Bilangan juga bilang ketumbar, tapi ada lagi teruskan. Dan kelihatannya seperti damar bedola. Damar bedolah. Mungkin sudah jarang mendengar kata damar bedolah itu apa? Ya. Bahasanya kayak bahasa Arab begitu ya. Damar. Kalau damar itu sesuatu yang deres, pohon damar itu ada beku kemudian menjadi damar, itu mahal. Tetapi mari kita akan membaca satu ayat dalam firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal 2 ayat 12. Sana ada keterangan tentang damar bedolah itu jenis apa, saudara? Ya, mari kita membaca Kejadian 2 ayat yang ke-12. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopas. Tolong diulangi. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Ya, di sana ada damar bedolah. Ini bicara tentang Taman Eden yang dikelilingi oleh sungai, ya, Sungai Kison, Sungai Gihon, Sungai Efrat dan Sungai Ferat, saudara, Tigris. Nah, di lembah-lembah sungai itu dikatakan ada emas murni, ada batu krisopras, dan ada damar bedolah. Berarti apa itu, saudaraku? Damar bedolah itu sejenis dengan emas, sejenis dengan batu permata. Artinya apa? Sangat berharga. Oh, saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mempunyai harga yang mahal dan tinggi. Karena lebih, tadi dalam Mazmur 19 kan, lebih daripada emas murni. Loh, saudara, kalau berdagang dewasa ini ada semacam dagang secara di TV itu, perang saham dan sebagainya, kan emas menjadi ukurannya, ya. Emas itu menjadi ukurannya. Dolar itu tergantung dengan emas. Jadi emas itu adalah logam yang mulia. Nah, damar bedolah itu dikelompokkan menjadi seperti ini. Emas yang murni, emas tulen, kemudian mutiara di situ atau permata di situ, saudaraku ya. Jadi berharga. Tetapi bagi orang yang tidak mengerti, firman itu dianggap itu kayak dongeng saja. Tetapi kalau kita mengerti, saudaraku, maka Tuhan Yesus di dalam khotbahnya dalam Matius 13 dikatakan perumpamaan. Kerajaan surga itu seperti benda mulia yang tersembunyi dalam tanah. Seperti mutiara atau seperti permata yang mahal harganya.
Orang yang bijaksana, orang yang tahu, menemukan ini, mereka rela menjual semuanya. Rumahnya, ladangnya dijual untuk dapat membeli barang berharga ini. Coba kita baca itu ya. Dalam Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Luar biasa saudara. Ini mana yang dihina oleh orang-orang Dursila, orang-orang yang mengikuti orang Israel itu. Ya, mereka bukan bangsa Israel asli, mereka pengikut-pengikut saja yang akhirnya membuat ulah. Mereka mempengaruhi, memprovokasi orang Israel untuk menangis, untuk bersungut-sungut karena mereka menghina firman. Mereka tidak mengerti, tapi kalau kita mengerti, saudaraku, luar biasa. Paling tidak saya sudah uraikan 7 sifat atau 7 manfaatnya daripada mana ini. Coba kita baca Matius pasal 13 ayat 44 sampai 45. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya Kerajaan lagi. surga itu perlu harta benda yang terpendam di ladang. Di ladang itu artinya barang tambang yang tersembunyi. Kalau saudara membeli sebidang tanah, di bawahnya ada barang tambang, mungkin batu bara, mungkin emas, mungkin tembaga. Saudara dapat sumber kekayaan seperti tanah Papua itu. Tanahnya mengandung tembaga, mengandung emas, mengandung permata dan sebagainya. Nah, kalau kita mengerti rahasia kerajaan surga, firman Tuhan itu seperti itu. Luar biasa. Teruskan. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ini orang yang pandai, yang bijaksana. Dia rela menjual semua miliknya untuk bisa membeli barang yang berharga. Ini tentang kerajaan surga, keselamatan. Firman Tuhan seperti damar bedolah. Dalam terjemahan lama itu dikatakan seperti permata. Jadi jelas, lebih jelas dalam terjemahan lama itu damar bedolah itu permata. Coba kita akan membaca ya di dalam Ulangan pasal yang Bilangan pasal yang ke 11 ayat 7 tadi yang terjemahan lama, Adapun mana itu seperti biji ketumbar besarnya dan seperti mutiara warnanya. Ya, seperti mutiara. Warnanya seperti mutiara. Dan mutiara itu mahal harganya, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Inilah paling tidak ada 7 hal yang saya sudah uraikan, tetapi kalau kita membaca mungkin ada hal-hal yang lain. Tetapi Mazmur pasal 78 mengatakan ini roti surga, makanan malaikat, rotinya malaikat. Yang jelas makanan yang paling bergizi. Saudara-saudaraku, puji Tuhan. Sebab itu saya ulangi lagi bahwa ilmu pengetahuan yang kita miliki sekarang itu sumbernya dari orang Yahudi. Coba apa saja, produk apa saja yang termasuk handphone, termasuk komputer dan sebagainya, ini yang menemukan orang Yahudi. Produk-produk yang lain, saudaraku. Kalau orang mengatakan kita boikot Israel, jangan membeli barangnya, kita tidak bisa bikin apa-apa. Semua itu yang menemukan orang Israel. Mereka diberikan otak yang jenius. Karena apa? Mereka keturunan orang yang makan roti malaikat ini. Puji Tuhan. Tapi saya simpulkan itulah firman Tuhan. Firman Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Orang Israel 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun dipelihara oleh Allah dengan mana ini. Saudara, luar biasa. Mengapa kita tidak mau menggunakan itu? Sekarang saya akan memberitahu saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan mana itu. Ada cara, saudaraku.
tidak sembarangan mengambil, ada aturan. Kalau di dalam Keluaran pasal 16 itu Nabi Musa mengatur bagaimana caranya. Ya. Pertama tadi kita membaca di dalam kitab Bilangan 11, ya. Kita tahu kapan mana itu ada, itu waktu malam. Ya. Kita membaca Ulangan pasal yang ke-11 ayat 9. Ayat 9. Bilangan 11 ayat 9. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, Pada waktu malam, terus kan? maka turunlah juga mana di situ. Ya. Saudara, jadi kita membaca di sini mana itu turun bersama embun. Ya, dan embun itu turun pada waktu malam, bukan waktu siang. Kita semua tahu, siang-siang tidak ada embun. Ya. Yang ada cahaya matahari yang terik panas itu, tapi malam itu ada embun. Saudara sudah bisa tahu ini, apa maksudnya? Tadi di dalam Keluaran pasal 32, embun itu bicara firman, pengajaran. Firman pengajaran itu seperti embun yang turun. Dan turunnya waktu malam, saudaraku. Bukan waktu siang. Ini luar biasa. Ini kalau saudara bisa memahami, anak-anak Tuhan bisa memahami, mengapa kita patut bangun malam, bahkan fajar pagi. Tadi dalam kitab Keluaran 11 itu waktu pagi. Coba kita baca ulang, Keluaran pasal yang ke-16, ayat 13 dan 14. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ya, waktu pagi. Pada waktu malam embun turun, itu mana jatuh sampai pada waktu pagi. Masih beku. Sehingga orang Israel kok mengambil harus pagi hari. Saudara-saudara, ini apa artinya? Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan roti mana surgawi yang rasanya seperti madu, bersisik, lembut, halus seperti es, menyegarkan, ya, dan seterusnya, kita mendapatkan kekayaan seperti damar bedolah, seperti emas murni, seperti madu yang bergizi, maka kita harus mengikuti, saudaraku. Mana itu turunnya waktu malam, bersama-sama embun. Artinya apa? Betapa indahnya kalau kita bisa bangun malam-malam. Oh, Daud berkata, tengah malam aku bangun untuk mencari firman. Ya, bukan tengah hari. Ya, baca Alkitab tengah hari juga tidak masalah. Tetapi justru waktu malam, waktu sunyi, ya, kita tidak mendengar sesuatu yang berisik, kita bisa bersunyi dengan Tuhan, nah kita bisa bertemu. Coba kita baca Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 62. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Nah, ini Daud. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur. Oh, saya merasakan itu. Mungkin sudah berapa tahun ini saya bersyukur kepada Tuhan. Ya. Bersyukur kenapa? Karena saya yang orang diabetes ini, ya, saudara-saudara yang ada gejala diabetes itu pasti cocok dengan saya. Itu hampir tiap 2 jam atau 3 jam itu bangun. Saya enak tidur begitu mulai jam 9, jam 12 terbangun karena ingin pipis. Ya, dan itu biasanya sukar untuk tidur kembali. Nah, saya gunakan sejak saat itu. Setiap saya ngelilir, saya tidak langsung tidur karena baring juga
kelap-kelip mata tidak bisa tidur. Maka saya gunakan untuk menyembah Tuhan, membaca firman, dan sungguh luar biasa. Ini Daud berkata, aku bangun tengah malam. Aku enggak ngerti Daud itu diabetes apa tidak, saya enggak tahu. Ya, tetapi dia bangun tengah malam untuk apa? Bersyukur kepada Tuhan dan merenungkan janji firman Tuhan. Itu diulangi dalam pasal yang sama, 119 ini, ayat 147. Coba kita baca, Mazmur pasal 119, ayat 147. Daud mengulangi ini, saudara. Silakan dibaca. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Pagi-pagi buta. Pagi buta itu jam berapa? Apa jam 6:30, apa jam 6:30? Tidak. Pagi-pagi buta itu jam 2, jam 3. Sudah, dia katakan, aku siap Tuhan untuk menyanyi, bermazmur. Bangunlah hei gambus dan kecapi, aku akan membangunkan fajar. Loh, fajar itu kan mulai jam 4, jam 3 itu, Daud membangunkan, saudaraku. Artinya Daud itu tengah malam sampai dini hari itu dia bangun. Tolong diulangi baca. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku berharap kepada firman. Teruskan. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Untuk merenungkan janji-Mu. Haleluya. Oh, puji Tuhan, saudaraku ya. Jadi kita melihat tengah malam. Kalau saudara bisa bangun tengah malam, jangan saudara kembali tidur. Coba duduk diam, menyembah Tuhan, membaca firman. Saudara, itu waktu mana turun. Mana roti surga itu turunnya waktu malam bersama embun pagi itu. Nah, dan pagi-pagi kita bisa menikmati. Sebab itu betapa pentingnya, saudara, ya, bangun pagi, berdoa, menyembah Tuhan, itu mendapat pemeliharaan. Dan Wahyu pasal 2 mengatakan, Allah memelihara jemaatnya, gerejanya, di musim peperangan ini, di dalam murkanya iblis sebagai naga merah itu, Tuhan memelihara dengan cara ini. Nah, saudara kalau ingin terpelihara, bangun pagi, saudaraku. Bangun pagi mencari firman. Ya. Sudah tadi? Mazmur. Ya. Kemudian coba kita baca kembali kepada Keluaran pasal 16 ayat yang ke-35. Keluaran 16 ayat yang ke-13, 14, diulangi lagi tadi, ayat yang ke-21. Keluaran 16 ayat 13 dan 14. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ya, waktu pagi mana turun di perkemahan itu. Jadi diingatkan pagi-pagi itu saat yang paling baik untuk kita mana itu. Teruskan. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Perhatikan, tiap pagi mereka memungutnya. Tiap pagi. Waktu matahari terik panas, menguap, sudah tidak ada lagi. Artinya apa, saudara? Kalau saudara telat bangun, mencari mana, sudah ada matahari, mana sudah tidak ada. Artinya apa? Saudara sudah tidak ada konsentrasi. Jadi yang paling indah itu pagi-pagi buta, saudara bangun, berdoa, membaca firman, mengucap syukur kepada Tuhan, saudara akan menemukan mana. Nah, kalau saudara bangun jam 8, sudah ada matahari,
Dikatakan sudah menguap. Artinya apa? Saudara masih bisa baca firman, tetapi saudara tidak mendapatkan rema, tidak mendapatkan inspirasi lagi. Oh indah saudaraku. Sebab itu saya anjurkan jemaat Tuhan, waktu bangun pagi jam 4, jam 5, bangun, bersyukur, berdoa. Seperti Daud mengatakan, pagi-pagi buta aku bangun, bersyukur untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu rupanya mana turun pada waktu pagi. Ya, pada waktu pagi. Dan waktu siang sudah tidak ada. Oh saudara-saudara, ini satu hal yang luar biasa. Ini saya katakan persyaratan untuk menemukan, mendapatkan mana itu. Mana itu turun waktu malam, pagi-pagi buta kita harus mendapatkan itu. Kemudian saudara, mana itu kan tersebar di padang pasir itu, saudara. Bagaimana saudara memungutnya? Ayo, apa saudara bisa berdiri sambil mengambil? Tidak bisa. Paling tidak saudara jongkok atau berlutut. Wah, ini luar biasa. Cara untuk mendapatkan mana itu saudara harus merendahkan diri, berlutut. Itu sebabnya maka kalau saudara bangun pagi, menyembah Tuhan, berlutut, indah rasanya. Dan kalau kita terbiasa berlutut, kita doa sambil duduk, apalagi sambil baring, kurang enak, saudara. Ya, beberapa hari ini saya merasa kurang sedap, karena beberapa hari yang lalu saya jatuh di gereja itu karena ada kabel nyerimpet, saya jatuh, lutut saya luka, saudara. Sehingga saya tidak bisa berlutut, terganggu. Saya biasa sujud menyembah Tuhan berlutut, ini kali duduk di kursi kok rasanya kurang sedap ya saudara. Sebab itu orang Israel memungut mana ini dengan merendahkan diri, berlutut memungut mana ini saudara, dikumpulkan dan mereka bisa mendapatkan. Sekali lagi saudara, firman Tuhan ingatkan kita, dia turun waktu malam bersama embun dan pagi-pagi buta kita bisa memungut itu. Waktu matahari terbit atau matahari bersinar sudah tidak ada lagi. Ini artinya berkatnya sudah tidak ada. Saudara, puji Tuhan. Kemudian kita membaca Keluaran 16 ayat yang ke-16 dan 21, itu dikatakan setiap pagi orang Israel mengambil. Tiap pagi, bukan 3 hari sekali atau seminggu sekali, tidak. Mari kita baca Keluaran 16 ayat yang ke-16 dan 21. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ya, terus ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, seharlah itu. Saya tekankan setiap pagi mereka memungut, saudaraku. Tidak pagi ini kita mungut sebanyak-banyaknya untuk persiapan, tidak. Aturannya di sini atau syaratnya ini tiap pagi kita memungut. Jadi kita mengambil keperluan kita untuk hari itu, kita membaca firman, kita mencari mana untuk keperluan kita hari itu. Tuhan tidak izinkan kita mengambil untuk besok pagi. Di dalam Keluaran 16 ini ada orang Israel yang tidak taat, ada yang disimpan untuk akhirnya berulat busuk, saudara. Ya, berulat busuk. Karena bukan perintah Tuhan. Tuhan maunya kita tiap hari membaca firman. Tidak 2 hari sekali, tidak 3 hari sekali. Untuk persiapan, atau sudah sekali membaca satu buku habis, besok tidak baca karena sudah. Bukan begitu, saudara. Ya, tiap hari, tiap pagi. Nah, waktu saya masih remaja, saya membaca buku tentang George Miller. Dia membuat satu kalimat begini, no Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab berarti tidak sarapan.
Nah, kalimat ini menggelitik saya. Waktu itu saya masih remaja. Wah, berarti baca firman itu seperti orang sarapan. Tidak sarapan ya kita lemah sepanjang hari itu. Sebab itu saya sejak masa remaja saya suka membaca firman. Dan buku-buku yang lain juga saya membaca. Saya menjadi kutub buku waktu itu. Ya, membaca Alkitab itu luar biasa. Sebab itu saudara, firman Tuhan katakan tiap pagi kita itu harus memungut mana ini dengan berlutut, ya, jangan sampai kesiangan dan sebagainya. Mari kita akan gunakan itu, saudaraku. No Bible, no breakfast. Tidak membaca Alkitab berarti tidak sarapan. Mungkin memang sudah sarapan roti atau sarapan nasi dan sebagainya, tetapi jiwa saudara, roh saudara kelaparan, tidak ada berkat Tuhan. Saudara, puji nama Tuhan. Tetapi ada aturan lagi. Kan 1 minggu 7 hari. Tuhan ngatur 6 hari kita bekerja, hari yang ke-7 itu hari Sabat. Dan firman jangan mencari pada hari Sabat, karena hari Sabat itu tidak turun. Nah, Tuhan memberi aturan, hari yang ke-6 kamu mengambil 2 kali lipat. Nah, kali itu orang menyimpan pada hari Sabtu atau pada hari persediaan itu mengambil, disimpan, tidak berulat, tidak busuk. Karena firman Tuhan mengatur begitu. Coba kita akan membaca pada ayat yang ke-22. Keluaran 16 ayat 22. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Ya, pada hari yang ke-6, kalau kita ya hari Sabtu, tapi hari orang Yahudi pada hari Jumat. Karena mereka hari Sabtunya itu hari Sabat. Tidak boleh bepergian keluar kota, tidak boleh. Tidak boleh mengadakan kegiatan apapun, berhenti. Dan untuk mengambil mana ini, pada hari yang ke-6 itu mereka mengambil 2 kali lipat. Dan itu tidak busuk. Saudara bisa membaca dalam Keluaran 16 itu dijelaskan lengkap. Ya. Tadinya waktu hari lain, hari Senin, hari Selasa mengambil 2 kali busuk. Tetapi yang perintah Tuhan ini tidak. Hari ke-6. Saudara, ini menggambarkan kita anak-anak Tuhan. Kita berada pada hari yang ke-6 kalau menurut peta zaman. Ya. Kan firman Tuhan katakan 1 hari kepada Tuhan itu 1000 tahun untuk kita manusia. Dan kita ini berada pada tahun yang sudah ke-6000 ini. Berada hari-hari yang ke-6. Tidak lama Tuhan datang masuk pada hari yang ke-7, hari Sabat. Kita tidak bisa menemukan lagi. Dan pada hari yang ke-6 inilah kita mengambil 2 kali lipat. Firman Tuhan kita membaca itu, mendengar firman itu seharusnya 2 kali lipat, saudara. Bukan seperti hari biasa. Artinya apa? Kita makin giat melayani, makin giat membaca firman, giat mendengarkan firman. Seolah-olah 2 kali lipat. Karena pada hari Sabat itu tidak turun. Dan memang orang Israel yang coba tidak mendengar firman itu keluar hari Sabat mencari, tidak ada. Ya, coba kita baca Keluaran pasal yang ke-16 ini ayat 25-26. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Ya, ini aturan, saudaraku. Aturannya. Jadi jangan mencari pada hari Sabat. Dalam Matius 24 disebutkan, berdoa kamu supaya hari itu jangan terjadi pada hari Sabat. Karena pada hari Sabat kita tidak bisa mempunyai kegiatan. Oh, saudaraku, dan untuk mencari mana secara sosial ekonomi ini mencari makan. Kan mana untuk makan mereka.
Maka Tuhan mengatur 6 hari kamu cari, tapi hari yang ke-7 kamu berhenti untuk istirahat dan berdoa. Nah, kalau kita hubungkan di situ, saudaraku, maka kita diberi kesempatan bekerja untuk mencari nafkah kita itu 6 hari. Hari yang ke-7 kita berhenti berdoa, karena apa? Hari yang ke-6 Tuhan memberikan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Puji Tuhan. Yang terakhir kita akan membaca, Tuhan perintahkan kepada orang Israel, kita baca Keluaran 16 ayat 32. Keluaran 16 ayat 32. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ya, tolong diulangi baca ya. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun. Ya, ambillah mana ya untuk disimpan. Ya, simpan di dalam buli-buli, teruskan. Supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ya, jadi kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran, kitab Ulangan, ya, Imamat, maka di ruang Maha Kudus, di dalam peti perjanjian atau tabut perjanjian itu tersimpan di sana tongkat Harun yang bertunas, 2 loh batu, dan buli-buli berisi mana ini. Dan itu diperintahkan oleh Nabi Musa dalam Keluaran 16 ini, supaya dari mana yang diambil mereka sebagai makanan itu, diambil segomer, disimpan di dalam buli-buli ini. Apa tujuannya? Untuk peringatan, katanya. Nanti anak cucumu yang tidak mengalami ini tahu bagaimana aku memelihara kamu 40 tahun di padang gurun dengan menggunakan mana. Bentuknya kayak apa ini? Saudaraku. Dan itu oleh kuasa firman Tuhan, mana ini terpelihara sebagai bukti bahwa Allah memelihara. Saudara-saudara, demikian juga dalam buli-buli hidup kita, biar disimpan mana firman Tuhan itu. Istilah pengajaran menjadi permanen dalam kehidupan kita. Saudara, puji Tuhan, untuk membuktikan apa? Ini bentuk bukti pemeliharaan Tuhan. Tadi dalam kitab Ulangan 16 dikatakan 40 tahun kamu dipelihara, tidak sakit, tidak bengkak, tidak rusak. Karena mana ini? Ya, mana ini telah memelihara, dan itu ditaruh di buli-buli menjadi peringatan kepada umat Israel bagaimana Allah setia melindungi dan memelihara. Saudara, puji Tuhan, saya sudah menggenapi janji saya untuk menguraikan ini. Kita hidup di hari-hari yang terakhir ini, saudara. Kalau sudah memperhatikan, kita berada di satu masa yang sangat kritis dewasa ini. Saudara perhatikan, ya, kalau saya memperhatikan, sekarang tidak mudah orang bepergian, tidak mudah orang belanja. Saudara tahu, orang masuk mal tidak boleh sembarang, harus ada kartu, namanya kartu peduli lindungi. Kalau tidak ada itu tidak boleh masuk mal, tidak boleh belanja. Walaupun saudara punya uang, tidak bisa. Bepergian, mulai hari ini tanggal 28 Agustus ditetapkan oleh pemerintah, orang bepergian pakai kendaraan darat, laut, udara harus ada kartu peduli lindungi. Ya. Oh ya, aplikasi. Jadi, saudara, ini tanda, saudaraku, tanda mengarah kepada Wahyu 13. Nanti orang tidak ada tanda, tidak boleh jual beli, tidak bila membeli makanan, menjual makanan, tidak bisa. Belum sampai ke situ, tetapi sudah mulai ke sana. Sebab itu, saudaraku, kita membutuhkan pemeliharaan Allah. Allah menyediakan padang gurun
masa yang sukar bagi orang dunia. Bagi mereka, wah ini suatu masa yang gersang. Tetapi bagi anak Tuhan, saudara lihat, Allah memelihara dengan begitu rapi. Menyediakan apa? Mana? Mana itu apa? Firman, saudaraku. Firman Tuhan. Dan saudara ulang memperhatikan itu. Ada 7 khasiat daripada mana itu. Putih seperti sisik, seperti ketumbar, rasanya seperti madu, seperti damar bedolah, dan seterusnya. Dan bagaimana saudara mendapatkannya? Malam-malam dia turun bersama embun. Kalau saudara bisa bangun malam, baca firman, kemudian bersyukur kepada Tuhan. Seperti Daud, tengah malam aku bangun untuk bersyukur, merenungkan firman Tuhan. Saudara mendapatkan pemeliharaan. Dan itu taruh dalam buli-buli emas saudara. Sebagai peringatan bagaimana Tuhan dengan setia memelihara 40 tahun lamanya. Oh puji Tuhan saudaraku. Seperti nyanyian yang lama mengatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kabar dunia, kabar yang menggentarkan. Ada kabar dunia yang tidak membuat kita damai sejahtera, membuat kita cemas, membuat kita khawatir, takut. Anak-anak Tuhan dianjurkan berlindung dalam sabda Allah. Mari kita akan nyanyikan pujian itu. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran dari sini sana kabar yang menggentarkan kita. Berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Di mana saudara ada perlindungan yang aman dewasa ini? Di kota, di desa, di bunker sekalipun tidak ada perlindungan yang aman. Tetapi di firman Allah, sabda Allah memberikan jaminan. Gereja Tuhan akhir zaman diberikan 2 sayap burung nasar untuk bisa terbang ke padang pasir. Tempat yang disediakan Allah, di sana dia dipelihara 3,5 tahun, 1 masa, 2 masa, setengah masa, atau 1260 hari. Itu bicara tentang masa-masa kesukaran yang akan menimpa dunia ini. Tidak lama lagi saudaraku, tadi saya katakan tanda-tanda sudah mengarah ke sana. Bab itu mari berlindung dalam sabda Allah. Jadikan firman Allah menjadi tempat perlindungan saudara. Zaman sekarang berjagalah. Dunia bergelora.
garam, banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi katakan, haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, betapa kami bersyukur petang malam hari ini kami sudah mendengar firman-Mu yang begitu gamblang, begitu kuat bicara dalam hidup kami. Tuhan, Engkau memberikan pemeliharaan pada gereja pada akhir zaman di padang gurun yang oleh pikiran manusia merupakan tempat yang gersang, tempat yang kering, tempat yang tidak teduh. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami, justru di padang gurun Engkau menyediakan pemeliharaan yang sempurna dengan memberikan mana surgawi. Oh Tuhan, makanan roti surga yang Tuhan turunkan bagaikan hujan lebat bagi gereja Tuhan masa kini. Tuhan, berbahagia jemaat Tuhan yang boleh mendapatkan kesempatan mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, berita-berita di dunia membuat kami gelisah, membuat kami putus asa, membuat kami cemas, bahkan takut Tuhan. Tetapi firman-Mu adalah kabar baik, kabar sukacita yang memberikan kami jalan keluar di dalam masa yang sukar ini. Sebab itu Tuhan, kami mau berlindung di dalam firman Tuhan. Firman-Mu bagaikan mana, sesuatu yang halus, yang bersisik, seperti biji ketumbar yang menyedapkan, seperti embun beku bagaikan emas yang menyegarkan, juga bagaikan air madu yang mempunyai gizi tinggi bagi kami. Oh Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami mohon kiranya firman-Mu dimeteraikan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, buat mereka jemaat yang sadar membaca Alkitab, sadar membaca firman Tuhan. Oh Tuhan, bahkan tengah malam kami boleh bangun untuk mencari firman Tuhan. Di pagi-pagi buta kami mencari firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Engkau tanamkan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, di rumah masing-masing, khususnya yang malam ini mendengarkan firman Tuhan. Berkati mereka, nyatakan pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Bukakan mata hati, mata rohani mereka. Berikan roh hikmat wahyu, supaya mereka dapat mengerti, melihat kemuliaan Tuhan. Seperti doa Daud dalam Mazmur 119, singkapkan firman-Mu Tuhan, supaya mereka mengerti keajaiban-keajaiban sabda Tuhan. Apabila tersingkap, firman-Mu memberikan pengertian bagi kami. Sebab itu buatlah kami mengerti, buatlah jemaat-Mu mengerti Tuhan, rahasia firman Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau menyempurnakan pelayanan hamba-Mu petang malam hari ini. Segala kekurangan, kecacat celah kami pegang janji Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Hamba-Mu tidak bicara dengan bahasa yang meyakinkan, tetapi kami hanya harap Roh Kudus yang akan bekerja, supaya iman percaya jemaat-Mu tidak tergantung kepada hikmat akal manusia,
tetapi ada kuasa dan kekuatan Allah. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Nama Tuhan dipermuliakan. Sembunyikan kami hamba-Mu di belakang salib-Mu, di bawah naung sayap kemurahan-Mu. Biar segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami dan seluruh jemaat-Mu. Tuhan, kiranya curahkan berkat-Mu di atas rumah tangga masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam saudara-saudara. Sampai hari berikutnya kita mengikuti